Kenalin, nama gue Li, dan ini temen gue Chandra. Kami sudah sahabatan dari kecil, hingga bisa dibilang kami seperti saudara. Ayah dan ibu kami keturunan Tionghoa. Kami lahir di Indonesia, dan bahasa yang dipakai sehari-hari juga bahasa Indonesia. Kami juga mengerti dikit dari bahasa daerah kami. Nih gue buktiin, Tachiahau. Dari kecil, gue dan Chandra sekolah di sekolah negeri karena keterbatasan ekonomi keluarga kami. Seperti yang kalian tahu, ras kami merupakan minoritas di sekolah negeri. Jadi sejak kami masuk sekolah dasar, kami sudah mendapatkan perlakuan tidak adil di sekolah kami. Seolah kami adalah pendatang luar, padahal kami juga lahir di Indonesia. Masalah yang paling gue inget sampai sekarang adalah waktu gue sama Chandra di kelas. Kebetulan di sekolah gue selalu duduk sama Chandra, soalnya tidak ada yang mau juga duduk sebelahan dengan kami. Saat pertama kali masuk kelas aja udah diisengin sama murid-murid yang lain seperti pada waktu itu dengan Anto dan Mul. Bayangin aja, lagi menulis jawaban di papan, tetapi lempari kertas dari belakang. Belum ngapa-ngapain aja udah digituin, gimana kalau udah setahun di sekolah? Biasanya teman-teman pribumi jarang sih main fisik ke gua sama Chandra, tapi seringnya dengan perkataan. Paling sering sih mereka ngomong, dasar Cina sipit. Pernah sekali karena saking seringnya dikata-katain, gue sampai nangis di pojokan kelas. Soalnya gue merasa dikucilkan sama mereka hanya karena kita kaum minoritas. Padahal kan kita sama-sama orang Indonesia, cuma beda keturunan. Chandra juga pernah ngomong ke gue, sudahlah Li, kita nggak usah terbawa perasaan. Kalau mereka ngatain kita Cina sipit, emang sih fisik kita gitu. Tapi ya sudahlah, anggap saja mereka sedang melatih kesabaran kita. Tapi mau sampai kapan kita harus sabar? Apa yang mereka lakukan sangat menyakiti perasaan kita. Pokoknya gua nggak terima kita harus diginin terus. Kita harus lakukan sesuatu supaya mereka mengerti perasaan kita dan belajar untuk melakukan kita sebagaimana harusnya. Waktu pulang sekolah, kebetulan Lia ada kerja kelompok sehingga Chandra harus pulang sendirian. Saat Chandra jalan pulang sendirian, tiba-tiba ia berpapasan dengan teman sekolah pribuminya. Timbul niat jahat dari teman sekolahnya, hingga Chandra diledekin dan dipukuli sama teman pribuminya. Chandra kemudian menangis dan kebetulan pada saat itu, Li sedang dalam perjalanan pulang setelah selesai kerja kelompok. Li mendengar suara tangisan. Suara tersebut terdengar familiar. Kok gue kayak sering denger suara ini ya? Kayak kenal. Tapi suara siapa ya? Oh iya, Chandra! Langsung gue buru-buru lari ke sumber suaranya. Di sana gue ngeliat Chandra lagi nangis sambil diketawain sama teman-teman pribumi yang ngejek dia. Tanpa pikir panjang, gue langsung membantu Chandra dan memarahi mereka yang mengejeknya hingga lari ketakutan. Dari situlah gue berubah jadi lebih berani untuk melawan orang-orang yang rasis ke gue maupun orang lain yang memiliki ras yang berbeda. Gue membela setiap kali ada orang yang dikucilkan hanya karena berdasarkan perbedaan ras, karena setiap orang memiliki hak untuk dihargai oleh orang lain. Pesan moral yang dapat kami ambil dari film ini adalah kami sebagai warga Indonesia yang memiliki banyak perbedaan budaya, suku, agama, atau ras tidak boleh saling menghina satu dengan yang lain, karena itu merupakan salah satu pelanggaran HAM. Yap Tiam Hien atau yang biasa dipanggil John oleh teman-teman akrabnya adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dari Yap, Sin Eng, dan Huan Jinyo yang merupakan keturunan Tionghoa Aceh. Mr. Yap lahir di Banda Aceh tanggal 25 Mei tahun 1913 dari keluarga yang berkecukupan. Mr. Yap sangat berjasa dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Contohnya adalah beliau pernah melabrak pemilik gedung yang membuat para pedagang pasar Senen tergusur. Pada tahun 1984, beliau membela Aim Fatwa dalam peristiwa Tanjung Priok. Ia menolak pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang dirasa diskriminatif. Mundur ke tahun 1974, beliau ditangkap karena diduga menghasut mahasiswa dalam peristiwa Malari. 6 tahun sebelumnya beliau dipenjara karena mengkritik korupsi di pemerintahan. Pada saat itu beliau dipenjara selama 1 tahun karena membela klien yang diperas oleh Jaksa Tinggi, BRM Simanjuntak dan Irjen Polisi Marjaman. Keprihatinan tokoh jika beliau masih hidup zaman sekarang adalah orang pada zaman sekarang masih membeda-bedakan ras. Seperti contoh, 1 tahun lalu Papua ujung timur Indonesia terjadi proses besar di sana. Konflik ini dipicu oleh perilaku rasis aparat, keamanan, dan anggota masyarakat terhadap mahasiswa Papua di Jawa.
Yang dapat kita contohi adalah sikap kepedulian beliau terhadap sesama yang sangat tinggi. Dengan adanya sikap peduli terhadap sesama, lingkungan, dan kehidupan di sekitar kita bisa menghindari perilaku korupsi di kemudian hari. Para koruptor yang sering kita lihat di media massa tidak mempedulikan pihak-pihak yang terkena akibatnya. Uang rakyat yang mereka ambil, artinya rakyat tidak akan bisa mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Sekian short movie dari kelompok kami. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.